Ya, saudara-saudari, seluruh masyarakat Kota Merauke yang Tuhan kasihi, negeri ini dikaruniakan Tuhan bukan untuk kita membuat keributan. Negeri ini adalah negeri cinta kasih. Negeri yang Tuhan pilih untuk matahari lebih dulu mengawali surya dari tempat ini. Tidak ada tempat lain yang Tuhan takdirkan untuk matahari di Indonesia ini terbit lebih dulu, kecuali di tempat ini. Jadi berbahagialah kamu semua yang ada di tempat ini. Tuhan sangat mengasihi kamu semua. Meskipun kamu kulit berwarna gelap, tapi kasih Tuhan tidak tersingkir hanya warna kulitmu hitam. Tuhan mengasihi kamu semua dengan penuh. Sebenarnya masalah ini tidak perlu terjadi. Sesungguhnya kalau bisa terus dan dengan baik semua selesai, aman-aman saja. Ya, negara hadir untuk menata keteraturan. Saya orang lulusan tata praja yang hadir untuk memahami bagaimana negara ini diatur dan diurus. Jadi kalau bisa diatur dan diurus dengan baik, saya kira tidak ada masalah, tidak ada keributan hari ini. Sekarang saya mulai kasih tahu di mana sebenarnya masalah pokoknya. Masalah pokoknya itu kan berawal dari semua ketentuan komitmen negara yang sudah disepakati antara warga negara Indonesia asli Papua dengan negara ini sudah diatur. Dan komitmen ini dituangkan mulai dari pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Kita punya diatur dengan Undang-Undang 21 2021 yang kemarin kita sudah robah dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2021. Di sanalah komitmen kebangsaan itu diikat antara warga negara Indonesia asli Papua dan pemerintah Republik Indonesia. Itulah komitmen perikatan yang kita berdiri tegak di atas itu, bukan di tempat lain. Di dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2021, dan di sana ada ketentuan porsi-porsi warga negara Indonesia Nusantara dengan warga negara asli Papua itu sudah diatur 80-20, sudah diatur. Adakah kita menggunakan acuan itu atau tidak? Ingat, negara ini adalah negara hukum. Bab 1 bentuk dan kedaulatan, ayat 3, Indonesia adalah negara hukum. Poin, tidak ada tambahan lagi. Titik. Indonesia adalah negara hukum. Kalau sudah negara hukum, asas-asas itu kita harus patuhi. Dan ada 3 asas dunia yang kita, lex specialis, derogat legi generalis. Peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum. Jadi itu asas lex specialis itu sudah dijabarkan oleh negara di dalam ketentuan 80 porsi 80-20 itu. Patuhi itu. Tapi hari ini mulai dari provinsi
mulai dari kabupaten, semua asas itu sudah diinjak-injak. Jadi ada polisi ini tidak perlu hadir. Kalau kita semua sebagai warga hukum menjunjung tinggi hukum itu dengan baik, saya kira orang-orang ini tidak perlu ribut. Jadi tegakkan itu saja. Tidak ada masalah sesungguhnya kali ini. Negara hadir untuk menata keteraturan. Kalau keteraturan itu sudah diatur di dalam ketentuan undang-undang, patuhi itu dengan baik. Ya. Asas yang ketiga itu adalah lex priori ada priori. Jadi dia ketentuannya adalah ketentuan yang baru mengesampingkan ketentuan yang lama. Ketentuan lama kita itu di dalam Undang-Undang 21 itu sudah kita remajakan karena ada tuntutan-tuntutan yang muncul sehingga 21 diganti dengan nomor 2. Maka nomor 2 itu apa? Karena ada yang belum selaras dengan tuntutan masyarakat yang mengendaki penerapan harus jauh menyentuh hak-hak orang warga negara Indonesia asli Papua itu sudah ada. Jadi kalau kita patuhi aturan sesungguhnya tidak ada masalah dan kita tidak perlu membangun permusuhan tuding menuding satu sama lain. Nggak perlu. Kita satu saja. Saya mau kasih tahu pasal 28J ayat 1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya, bangsa dan negara kita ini akan kuat dan kokoh kalau hidup bermasyarakatnya baik. Kalau hidup bermasyarakatnya baik. Kalau kita sudah gagal hidup bermasyarakat dengan kekayaan kemajemukan, kita sepakat untuk merontokkan bangunan NKRI. Hari ini jangan menilai mereka itu pemberontak, tapi justru mereka adalah pencinta NKRI yang menghendaki keseimbangan itu terjadi. Sudah berpancasilakah? 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 persatuan, 3 kemanusiaan, 4 kerakyatan, 5 keadilan sosial. Kita gagal menerapkan Pancasila dalam sendi-sendi mengelola sistem ketatanegaraan ini. Kita gagal juga Undang-Undang Dasar 45. Alinea keempat. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia. Sekarang saya tanya, melindungi segenap bangsa Indonesia yang gelap-gelap ini? Harus pahami itu. Undang-undang kita ini kan sudah menggiring kita supaya kita hidup dalam koridor itu. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini bukan lagi pencerdasan ini. Tapi kesalahan itu kan bukan ada pada adik-adik ini, tapi bagaimana kita menggunakan, karena dari awal ada kelalaian. Dikasih undang-undang, dikasih porsi, tapi tidak dikontrol. Kalau tidak dikontrol, nanti ada penjabaran. Ya, kita mengikuti ketentuan-ketentuan. Saya mau tanya, integrasi Papua, saya sudah sampai plebiscit di kota ini, saya sudah hadir. Yang namanya PPRA. PPRA itu diproses berapa lama? 6 tahun saja. 6 tahun saja.
dari 63 sampai 69. 16 Juli 69 dilaksanakan penentuan pendapat rakyat Irian Barat dengan dua opsi, merdeka atau bergabung dengan Republik. Pertama kali warga negara Indonesia asal Papua Selatan yang bilang kami tetap mesra dengan NKRI. Jangan hal ini dikhianati orang baik yang lebih dulu menyangkal hak dasarnya lalu menyerahkan kepada keharmonisan kebangsaan itu adalah rakyat yang hari ini mulai disingkirkan oleh praktek-praktek money politik. Ini praktek money. Saya sudah ikut pemilu dan jadi penyelenggara pemilu mulai dari tahun 71 di Kimam. Saya baru ketemukan pemilu yang amburadul dahsyat ini tahun ini. Di seluruh tempat saya sudah jadi pelaksana pemilu. Seluruh tempat, sampai Jakarta juga waktu saya kerja saya jadi pelaksana pemilu di Bangda, di kantor Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah. Saya baru ketemu ada praktek demokrasi yang dahsyat dengan money politik ini tahun ini. Hadirin tahu nggak? Untuk saksi saja, kalau tidak ada uang, siapa mau menyaksikan itu? Saksi saja. Banyak orang yang tidak ada saksi, yang kemudian tidak ada yang memantau di TPS. Saya tahu benar ketika banyak orang banyak berduit, ya. Bagaimana bisa ada dinasti-dinasti baru yang sekarang muncul? Suami istri itu bisa bagi, satu di DPR provinsi, satu di DPR RI. Nah, itu satu lagi, satu provinsi, bapak di DPD, mama di provinsi, anak di Jayapura jadi anggota DPR. Sudah kamu diam saja. Supaya Bapak kasih tahu kalau ada Facebook, ada YouTube, ada TikTok di negara ini supaya tahu. Saya Yohanes Kulbagepsi, tokoh masyarakat Papua yang sedang berbicara. Demi NKRI saya harus tampil supaya NKRI dikelola dengan baik, supaya muncul trust warga negara Indonesia terhadap negara ini, muncul kepercayaan. Sahabatku Prabowo kalau besok kau dilantik jadi presiden harus dibenahi ini masalah ini. Harus dibenahi kekonyolan praktek demokrasi yang mengingat-ingat asas-asas demokrasi yang sangat luar biasa. Kami sesungguhnya tidak gerojo jadi anggota DPRD, tapi karena sistem ketatanegaraan mengendaki ada anggota DPRD, ya kami juga ingin berperan. Ya, ini berperan. Kalau mau jadi malaikat ya tidak ada pemilihan pemilu malaikat di Indonesia, nggak ada itu. Tapi yang ada pemilihan DPR dari berbagai tingkatan. Kita tidak tahu masalah ini mau diselesaikan atau tidak, mau dibiarkan. Tapi kalau negara ini sungguh-sungguh mau supaya kita hidup harmoni dalam melodi Indonesia Raya, kita mau hidup harmoni dalam melodi Indonesia Raya yang indah. Ya. Kita mau hidup dengan lagu Merauke sampai Sabang. Kita mau hidup itu supaya lidah kami juga tetap akan mengucapkan sampai kematian, membuat lidah kita kaku untuk tidak menyanyi lagi Indonesia Raya dan lagu dari Sabang sampai Merauke. Tolong hargai mereka,
di level bawah ini ada di KPU dan ada di Bawaslu, sampaikan saja secara hierarkis. Kamu tidak bisa putuskan, saya tahu itu. Tidak mungkin. Kami sampaikan bahwa ada kondisi real hari ini seperti ini. Sebentar juga saya akan salurkan ke seluruh jaringan, mau di Wantanas, di KSP, semua saya punya semesta, sudah foto semua. Manusia terlaku di Wasur ini, tapi punya nama di NKRI. Ya, jadi itu yang saya mau kasih tahu. Mari kita selesaikan dengan bijaksana. Ya, kalau tidak bisa keputusan di sini, kita bawa ke Jakarta, sampaikan dengan baik supaya ya saudara-saudara ini bisa mendapatkan juga perhatian bagaimana pengaturan dari bapak-bapak yang mengatur otoritas negara ini. Kita tunggu saja, yang penting sudah disampaikan. Dan untuk adik saya yang lari dari tanggung jawab, ini keputusan kolektif kolegial, ya. Ini keputusan kolektif kolegial. Kita berjuang mulai dari berdarah-darah sampai sana. Masyarakat Papua tim 100 yang dipimpin oleh Tom Jangal minta referendum, tapi negara kemudian mengajak, sudahlah kita akan kasih otonomi khusus, MRP, bendera bintang kejora bisa kibar, rasa jangan sama tinggi dengan merah putih. Itu kan sudah dipatuhi dan sekarang masih berjalan. Dan saya harap ini harus lembaga-lembaga yang ada, baik MRP, DPRP, DPRD Merauke, ini sama-sama sampaikan hal ini ke Jakarta supaya mendapat pertimbangan seperti apa. Walaupun dari sisi agenda memang tetap berjalan gitu, tapi catatan ini juga harus dengan cepat disampaikan ke sana. Jangan sampai ini kan tinggal tunggu faktor pencetus. Ya. Dulu faktor pencetusnya itu Bimas Raya tenggelam. Saya diutus Tuhan pada saat itu dan kita bisa buat situasi aman, damai sampai sekarang. Kita lahirkan moto Isakut PKI, Isakut KAI, satu hati, satu tujuan, dan kita hidup berdamai dengan perbedaan itu. Jadi ini kan sudah terjadi di 2 pemilu. Kemarin DPRD Merauke hanya 3 orang. Kita tidak tahu hasil besok DPRD Merauke berapa, provinsi berapa. Afirmatif itu, kita tidak mau afirmatif. Kita mau berkompetisi secara sehat. Karena dulu pemilu yang kita ikuti itu jurdil, jujur, dan adil. Itu aja. Kita mau berkompetisi dengan saudara yang lain gitu. Untuk uji komunikasi sosial kita kepada para pemilih yang baik. Tapi sekarang kita sudah merusak masyarakat ini. Ada rumus baru, WP dengan NPWP, Wanipiro, nomor Piro, Wanipiro. Celakalah demokrasi kita ini. Kan sayang demokrasi suci untuk menghasilkan para wakil rakyat yang menjadi benang merah dengan rakyatnya, kualitas yang tidak sedap dalam praktek besok. Dan orang-orang besok ini akan, ya kalau orang Papua kalau tidak cari duit, kamu tidak cari duit, besok kamu tidak jadi anggota DPRD. Ya. Dan gejala-gejala berikut sudah mulai merambas ke kepala daerah kabupaten, kepala daerah provinsi. Sudah mulai merambat. Jadi kira-kira apa yang kita harus lakukan untuk tetap menjaga Merauke Istana Damai, Merauke Istana Cinta Kasih, Merauke Kerukunan, Merauke Solidaritas. Apa yang kita mau harapkan? Kalau praktek-praktek sementara kalangan, ya dia bersembunyi di sana, dia tidak hadir, tapi kalau ada masalah yang berurusan ini kan orang lain.
Padahal si pembuat ulah ini kan mereka ada di sana karena mereka nggak sabar. Jadi keterlaluan contoh di DPD ini, manusia entah dari planet mana bisa dikenal sampai di Kladar, di Tor dan Sabon sana, itu bagaimana suaranya? Aneh bin ajaib ini. Ya. Sementara saudaranya sendiri di depan mata tidak dipilih, tapi dia hanya melihat ada uang dari Tuan ini sampai orang konor, orang Tor, Kladar, Sabon, orang bisa pilih dia dan ada suaranya. Aneh itu. Ya, jadi itu saja. Kamu pakai mekanisme yang ada bersama-sama, tidak usah melakukan konflik satu sama lain, saling mendengar saja ya. Saling mendengar saja untuk diatur dengan baik supaya ini kita suarakan ke pusat sama-sama, karena keputusan terakhir juga ada di pusat. Kita ribut di sini tidak bisa, orang ini ambil keputusan. Tapi yang kita minta itu ada kejujuran dengan baik, dengarkan mereka apa yang mereka sampaikan. Kalau ada bukti, lengkapi bapak-bapak di sini dengan bukti-bukti yang ada. Bukti-bukti, karena di dalam hukum ya tidak ada bicara katanya, bicara itu bukti. Kalau ada bukti ya silakan dilengkapi. Dan kita harap bahwa adik-adik yang mendapat tanggung jawab untuk memikul amanah baik sebagai penyelenggara maupun sebagai pengawas ini harus kerja dengan baik, karena kita sudah tanda tangan waktu itu, waktu Kapolres Rama kita tanda tangan di Mapolres waktu itu, pemilu damai gitu ya, kita udah tanda tangan semua dengan semua partai politik. Tapi mereka hanya taruh tanda tangan aja, lalu mereka giat melakukan money politik. Ini yang salah di situ. Tidak konsekuen. Kita sudah tanda tangan itu, sama-sama soal money politik dengan Kapolres pada saat itu. Jadi saya kira kalau semua itu dipatuhi, nggak ada keributan. Negeri ini negeri yang kita harus junjung tinggi menjadi istana damai. Contoh kedamaian itu harus. Kalau ada situasi hari ini, ada hal tertentu yang membuat mereka bukan orang satu, tapi saya adalah tokoh 3 zaman miskin. Ada satu lagi dari DPRP yang lolos murni tidak pakai duit. Yang lain yang saya tahu sangat luar biasa, money politik. Tapi kalau ini adalah dosa terakhir dari perjalanan praktek demokrasi kita, mari kita akhiri di titik ini. Untuk selanjutnya kita membuat ikrar bahwa ke depan kita ingin membuat demokrasi yang luhur, demokrasi yang benar-benar ingin supaya kita bisa menghadirkan tokoh-tokoh perwakilan rakyat yang benar-benar lahir karena hati nurani, bukan karena uang merah gitu. Hari ini di Wasurba, jadi ada saudara satu yang sudah store 50 sampai 60 juta, suaranya tidak masuk dan dia mau tuntut kembali uang itu. Masuk di depan mata saya ini.